Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Ayumi dalam video kali ini. Kali ini saya akan melakukan pengolahan ikan asin menggunakan metode basah, yaitu menggunakan larutan garam sebanyak 30%. Berikut langkah-langkahnya. Namun sebelum itu perlu kita ketahui peralatan yang digunakan untuk persiapan pekerjaan. Ada penutup kepala, masker, sarung tangan, celemek, sepatu boot. Ini semua kita gunakan untuk mencegah kontaminasi dari diri sendiri seperti rambut dan lainnya. Berikut alat dan bahan yang akan digunakan. Ada ikan nila, air 1 liter, wadah, sarung tangan, baskom, garam 300 gram, dan pisau. Semua ini akan kita gunakan selama proses pengolahan ikan asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan mempraktekkan cara pengolahan ikan asin menggunakan metode basah dengan menggunakan larutan garam sebanyak 30%. Hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu mencuci tangan. Untuk selanjutnya kita memakai sarung tangan baik yang plastik atau menggunakan sarung tangan medis yang terbuat dari karet, tergantung apa yang tersedia di rumah. Sarung tangan berfungsi agar tangan kita tidak kontak langsung dengan ikan atau produk, sehingga kita terhindar dari kontaminasi. Serta jangan lupa menggunakan masker serta penutup kepala untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Maaf, di sini saya tidak menggunakan celemek karena tidak ketersediaannya. Yang pertama, saya menyediakan ikan nila dengan ukuran kecil. Selanjutnya proses penyiangan. Yang pertama, buang sirip ikan serta sisik, kemudian belah ikan mulai dari pangkal ekor, ditarik ke punggung, atas punggung, hingga ke kepala. Belah kepala hingga ikan berbentuk butterfly. Tujuannya dibentuk seperti butterfly adalah agar pada proses penggaraman, garam dapat menyerap pada daging ikan dengan sempurna. Ini adalah hasil dari penyiangan di mana insang serta isi perut ikan dibuang. Dan jangan lupa untuk menambahkan es agar suhu ikan terjaga. Pada proses ini pun dilakukan pencucian menggunakan air bersih dengan tujuan untuk menghilangkan sisa darah serta kotoran yang menempel pada daging ikan. Selanjutnya kita melakukan proses penggaraman. Hal pertama yang harus kita siapkan adalah wadah. Pastikan wadah yang kita gunakan dalam keadaan bersih serta menggunakan tutup agar proses penggaraman dapat terlaksana dengan baik. Di sini saya menyediakan garam sebanyak 300 gram. Masukkan garam ke dalam wadah, kemudian tambahkan air. Jangan lupa air ini harus bersandar air minum ya. Masukkan air ke dalam wadah sebanyak 1 liter. Perbandingan di antara garam dan air adalah 1:3, yaitu 30% garam. Aduk hingga garam terlarut di dalam air. Pastikan garam benar-benar rata di dalam air ya, agar proses penggaraman dapat terlaksana dengan baik. Jika telah benar-benar rata, masukkan ikan yang telah kita siangi tadi ke dalam larutan. Masukkan satu persatu secara hati-hati. Selama proses penggaraman atau proses pengolahan ini, kita harus memperhatikan GMP dan SOP-nya, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan agar produk hasil perikanan yang kita hasilkan terjamin keamanannya, dengan cara menjaga kebersihan selama, sesudah, dan sebelum proses pengolahan. Kemudian tutup hingga rapat agar proses penggaraman dapat dilakukan dengan baik. Simpan selama 1 hari atau 12 jam agar garam dapat meresap ke dalam daging ikan.
Setelah 12 jam proses penggaraman, selanjutnya kita melakukan proses penjemuran. Di sini saya sudah menyediakan baskom, ikan yang telah kita garami, serta tempat penjemurannya. Sebelumnya jangan lupa menggunakan sarung tangan untuk mencegah kontaminasi dari tangan kita sendiri. Setelah menggunakan sarung tangan, kita lanjut proses penjemurannya. Pertama, keluarkan ikan yang telah mengalami proses penggaraman selama 12 jam. Kemudian cuci menggunakan air mengalir. Air yang digunakan harus dipastikan merupakan air yang bersih serta berstandar air minum. Tujuan dari pencucian ini adalah untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada tubuh ikan selama proses penggaraman, menghilangkan sisa-sisa sisik yang menempel pada tubuh ikan, serta mengurangi rasa asin yang berlebihan pada ikan asin nantinya. Lakukan pencucian dengan hati-hati agar ikan asin yang kita buat tidak rusak. Dapat kita lihat bahwa pada sisa air pencuciannya itu berwarna butek, itu menandakan bahwa kotoran-kotoran pada tubuh ikan sudah luntur atau sudah lepas. Inilah hasil dari pencuciannya. Selanjutnya, dapat kita lihat bahwa ikan yang telah mengalami proses penggaraman itu teksturnya lebih keras. Selanjutnya kita melakukan proses penjemuran yang akan dilakukan di bawah sinar matahari. Selanjutnya lakukan proses penjemuran di bawah sinar matahari langsung. Lakukan selama 9-10 jam hingga ikan kering tergantung cuaca. Sayangnya pada hari ini cuaca kurang terik sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama hingga ikan asin kering. Setelah melakukan proses penjemuran kurang lebih selama 9 jam, inilah hasil dari ikan asin yang kita olah. Dapat kita lihat bahwa dagingnya berwarna putih cerah, menandakan ikan yang kita gunakan adalah ikan segar. Serta pada bagian matanya dapat kita lihat masih berwarna bening serta bersih. Ini menandakan bahwa penerapan GMP dan SOP kita sudah benar. Inilah hasil dari praktek pengolahan ikan asin dari Anissa Ayumi. Sekian, terima kasih.